Hai semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi PKN Bab 3 Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Bagian 2 Bentuk dan Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia. 1. Bentuk Kedaulatan Negara Republik Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat. Sebelum amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bab bentuk dan kedaulatan terdiri atas satu pasal, yaitu pasal 1 dengan 2 ayat, ayat 1 dan ayat 2. Setelah amandemen dan perubahan, bab tentang bentuk dan kedaulatan tetap memiliki satu pasal, tetapi dengan 3 ayat, yaitu ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Berikut ini adalah bunyi pasal yang dimaksud. Pasal 1. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Adapun dalam amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pada pasal 1 ayat 2 yang mengatur tentang kedaulatan rakyat mengalami perubahan. Perubahan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Rumusan naskah asli, pasal 1 ayat 2. Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rumusan amandemen atau perubahan ketiga, pasal 1 ayat 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ketentuan pasal 1 ayat 2 tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat yang dianut negara Indonesia. Pengoptimalan dan pengukuhan tersebut dapat terjadi karena pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak lagi dijalankan sepenuhnya oleh sebuah lembaga negara, yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, tetapi melalui cara-cara dan oleh berbagai lembaga yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun amandemen atau perubahan tersebut menunjukkan perubahan gagasan yang mendasar mengenai kedaulatan rakyat, yaitu mengenai pihak yang sebenarnya bertindak sebagai pemegang supremasi atau kekuasaan tertinggi. Amandemen pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 hendak menegaskan bahwa pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan Undang-Undang Dasar. Dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Praktik tersebut justru dikhawatirkan mengaburkan paham kedaulatan rakyat dan merubah menjadi paham kedaulatan negara. Atas dasar pemikiran tersebut, pelaksanaan kedaulatan rakyat kemudian diubah menjadi dilaksanakan menurut UUD NRI tahun 1945. Dengan demikian, UUD NRI tahun 1945 menentukan bagian mana dari kedaulatan rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada lembaga yang keberadaan, wewenang, tugas, dan fungsinya ditentukan oleh UUD NRI tahun 1945. Serta bagian mana dari kedaulatan yang langsung dilaksanakan oleh rakyat. Dengan kata lain, pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak diserahkan kepada lembaga manapun, tetapi langsung dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Perubahan gagasan kedaulatan dalam UUD NRI tahun 1945 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara, misalnya Presiden sebagai penyelenggara salah satu cabang kekuasaan negara, yang pada awalnya dipilih oleh MPR, kini dipilih langsung oleh rakyat, tidak lagi oleh MPR. Begitu pula mandat yang diberikan rakyat kepada penyelenggara kekuasaan negara lainnya, seperti Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Semua anggota DPR dan DPD juga dipilih melalui pemilihan umum. Berbagai perubahan cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggaraan negara tersebut mengubah sistem ketatanan negara, yaitu supremasi MPR menjadi sistem kedaulatan rakyat. Undang-Undang Dasar menjadi dasar dan rujukan utama untuk menjalankan kedaulatan rakyat.
Aturan dalam UUD NRI tahun 1945 itulah yang mengatur dan membagikan pelaksanaan kedaulatan rakyat kepada rakyat itu sendiri atau kepada berbagai lembaga negara. Sejatinya, perubahan tersebut menetapkan bahwa kedaulatan tetap di tangan rakyat, sedangkan lembaga-lembaga negara melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan tersebut menurut wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dampak lain dari perubahan tersebut adalah tidak dikenalnya lagi istilah lembaga tertinggi negara ataupun lembaga tinggi negara. Kedudukan setiap lembaga negara bergantung pada wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selain menganut kedaulatan rakyat, negara Republik Indonesia dipertegas dengan paham kedaulatan hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara jelas menyebutkan menganut paham kedaulatan hukum. Hal itu bisa dilihat dalam pasal 1 ayat 3 yang berbunyi, negara Indonesia adalah negara hukum. Selain itu, rumusan pasal 1 ayat 2 berbunyi, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, mencerminkan konsep demokrasi yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar, atau demokrasi yang bersifat konstitusional. Rumusan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan demikian mengandung makna bahwa negara hukum yang ada di Indonesia adalah sebuah negara hukum yang demokratis dan konstitusional. 2. Prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia. A. Prinsip negara hukum dan prinsip demokrasi. Hukum dan demokrasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sejatinya, di dalam konsep demokrasi, terdapat berbagai prinsip kedaulatan rakyat. Adapun dalam konsep negara hukum, terdapat beberapa prinsip negara hukum. Keduanya berjalan secara beriringan. Menurut CPJM Cambridge, adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis atau democratic state. Berikut prinsip-prinsip tersebut. 1. Prinsip-prinsip negara hukum adalah sebagai berikut. A. Asas legalitas, pembatasan kebebasan warga negara atau oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Jaminan atau terhadap warga negara dari tindakan atau pemerintah yang tidak benar juga berdasarkan pada undang-undang. B. Perlindungan hak-hak asasi manusia atau HAM. C. Keterikatan pemerintah pada hukum. D. Monopoli paksaan pemerintah untuk menjamin penegakan hukum. E. Pengawasan oleh hakim yang merdeka dalam hal organ-organ pemerintah melaksanakan dan menegakkan aturan-aturan hukum. Terdapat prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai berikut. 1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara dan dalam masyarakat hukum yang lebih rendah diputuskan oleh badan perwakilan yang diisi melalui pemilihan umum. 2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam menjalankan fungsinya sedikit banyak tergantung secara politik, yaitu kepada lembaga perwakilan. 3. Pembagian kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat pada satu organ pemerintahan adalah kewenang-wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik itu harus dipencarkan pada organ-organ yang berbeda. 4. Penyelenggaraan pemerintahan harus dapat diawasi. 5. Kejujuran dan terbuka untuk umum. 6. Rakyat diberi kemungkinan untuk mengajukan keberatan. B. Prinsip pokok demokrasi yang berdasarkan hukum. Berdasarkan pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 UUD NRI tahun 1945, Indonesia merupakan negara hukum yang demokratis dan konstitusional. Adapun menurut Jimmy Ashkit, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau disebut juga konstitusional demokrasi mengandung 4 prinsip pokok sebagai berikut. Yang pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Kedua, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan atau pluralitas. Adapun aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama.
Adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Hal tersebut terkait dengan dimensi-dimensi kekuasaan yang bersifat vertikal antara institusi negara dan warga negara. Keempat prinsip-prinsip pokok dari demokrasi tersebut menurut Jim Lee dapat dilembagakan dengan menambahkan prinsip-prinsip negara hukum sebagai berikut. 1. Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. 2. Pembatasan kekuasaan melalui mekanisme kekuasaan dan pembagian kekuasaan disertai mekanisme penyelesaian sengketa ketatanegaraan antar lembaga negara, baik secara vertikal maupun horizontal. 3. Adanya peradilan yang bersifat independen dan tidak memihak dengan kewibawaan putusan yang tertinggi atas dasar keadilan dan kebenaran. 4. Dibentuknya lembaga peradilan yang khusus untuk menjamin keadilan warga negara yang dirugikan karena putusan atau kebijakan pemerintahan atau pejabat administrasi negara. 5. Adanya mekanisme hak uji materi atau judicial review oleh lembaga legislatif dan lembaga eksekutif. 6. Dibuatnya konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang mengatur jaminan-jaminan pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. 7. Pengakuan terhadap asas legalitas atau due process of law dalam keseluruhan sistem penyelenggara negara. Dengan demikian, negara hukum harus ditopang dengan sistem demokrasi karena terdapat hubungan yang jelas antara negara hukum yang berpijak pada konstitusi dan kedaulatan rakyat yang dijalankan melalui sistem demokrasi. Inti dari sistem demokrasi adalah berpartisipasi rakyat. Namun, demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Toha 2009. Prinsip Kedaulatan Negara Republik Indonesia berdasarkan UUD NRI tahun 1945. Berdasarkan UUD NRI tahun 1945, prinsip-prinsip kedaulatan negara Republik Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 1 UUD NRI tahun 1945. 2. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 2 UUD tahun 1945. 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini tercantum pada pasal 1 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. 4. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini tercantum pada pasal 7C UUD NRI tahun 1945. 5. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Hal ini tercantum pada pasal 17 ayat 2 UUD NRI tahun 1945. 6. Majelis Pemusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. Hal ini tercantum pada pasal 3 ayat 3 UUD NRI tahun 1945. Demokrasi di Indonesia dilaksanakan dengan dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung. Contoh pelaksanaan demokrasi secara langsung adalah kita memilih secara langsung presiden dan wakil presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun contoh pelaksanaan demokrasi secara tidak langsung adalah adanya para wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD. Para wakil rakyat ini dipilih melalui pemilihan umum untuk menyampaikan aspirasi dan amanat rakyat. Sekian presentasi dari kelompok 1, kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan.